Ya itu tadi pertemuan antara Golkar dan juga PKB sudah bertukar jaket, tapi maksudnya sebenarnya seperti apa? Bang Ansi Lema kalau membacanya gimana nih? Tadi juga kan sempat bilang kalau PDI sendiri juga ingin menyelesaikan dengan tuntas apa yang sudah dibangun dulu paling tidak bersama dengan Pak Jokowi. Tadi Pak Erlangga Hartarto juga bilang soal 6 partai yang kayaknya semalam juga diundang tapi ada yang tidak terlihat. Gitu kan? Ya, yang pasti apa yang dilakukan ini oleh Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum PKB ini masih dalam koridor demokrasi. Bertemu, berdiskusi, bermusyawarah, ya. Tadi kalau kita dengar catatannya itu adalah soliditas kabinet ini sebagai partai-partai yang mendukung Presiden Joko Widodo ini harus tetap terjaga. Yang tadi sebelum jeda saya mengatakan bahwa PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Presiden Joko Widodo itu punya tanggung jawab lebih dalam tanda petik untuk memastikan soliditas ini tidak terganggu. Karena hanya ada kontestasi Pilpres di 2024 mendatang. Bentuk tanggung jawab. Karena ini tanggung jawab sekaligus ini bisa menentukan legacy pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi kalau kita rekam berdasarkan semua banyak ya survei mengatakan bahwa approval rating, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo itu ada di 77% sekian. Nah ini kan sesuatu yang baik yang harus kita jaga terus ya, pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Jadi saya secara pribadi kami melihat bahwa komunikasi-komunikasi yang dilakukan ini sebenarnya positif saja baik, dan ini ada dalam wilayah domain otoritas masing-masing partai politik. Kan seperti itu. Semalam Presiden Joko Widodo mengundang 6 partai politik yang masuk dalam koalisi. Berarti ada yang tidak diundang, Bang Ansi Lema? Ya pasti. Dan itu dikonfirmasikan kan. Partai Nasdem kan memang tidak diundang ya sebagai satu-satunya partai yang hari ini ada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ibu Mega hadir, Pak Erlangga hadir, Pak Prabowo hadir, ya, Caimin hadir, Bang Zul juga hadir, dan juga Pak Margiono juga hadir. Nah ini sesuatu yang indah karena memang ini adalah fase untuk duduk bersama, berkomunikasi, berpikir, dan jangan lupa bukan cuma sekedar kepentingan menjaga soliditas untuk legacy pemerintahan ini, tetapi mereka juga sudah meletakkan landasan-landasan menyangkut tantangan ke depan seperti apa dan bagaimana kira-kira kita membentuk sebuah kebersamaan ini, ya, kerjasama politik menuju 2024 ini sesuatu yang baik supaya bisa menjawab tantangan ke depan. Kata kuncinya ini untuk keberlanjutan pemerintahan ke depan, dan saya kira masih dalam semangat demokrasi, masih dalam semangat yang juga dimiliki oleh PDI Perjuangan. Kami menanggapinya dengan positif saja. Sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus memberikan legacy ya untuk kedepannya. Mas Oki, kalau tadi Pak Erlangga kan juga bilang ini koalisi besar 6 partai, artinya ada 3 partai yang tidak dimention ini kan. Nah ini urutannya jadi korelasinya ke Anies gitu loh, Mas Oki. Nah ini gimana nih membaca pertemuan siang hari ini juga Mas Oki antara Golkar dan juga PKB, pergerakannya ke depan seperti apa? Apalagi semalam ternyata Nasdem tidak diundang kalau kata Bang Ansi Lema gitu kan. Gini, jadi Partai Golkar itu kan dia by nature itu kalau dalam political science disebut namanya central pivotal party, jadi partai tengah gitu ya. Jadi partai tengah karena juga punya history dalam konteks teknokratisme, maka Partai Golkar ini juga memainkan fleksibilitas politik yang cukup baik menjadi hub bagi semua partai-partai yang ada. Nah ini satu keuntungan memang bagi Partai Golkar. Nah artinya ketika kita lihat kepemimpinan Erlangga Hartarto ini kan juga memainkan aspek teknokratisme itu yang menonjol, sehingga kemudian dia bisa berkomunikasi dengan berbagai partai yang ada, dengan PD Perjuangan, dengan Partai Gerindra, dengan PKB, bertemu dengan Nasdem dan PKS dan seterusnya. Ini yang juga menurut saya cukup menarik ya dari sebagai political hub. Nah tentunya kalau kita dalam melihat proyeksi konstelasi ke depan itu, maka Partai Golkar ini juga sesungguhnya partai yang bisa match dengan berbagai partai yang lain. Kontestasi dan polarisasi partai-partai politik yang ada, yang sekarang ada gitu. Jadi ini juga menarik kita lihat kemana Partai Golkar dan keputusan apa yang akan diambil nanti pada akhirnya. Nah pertemuan hari ini dengan Partai Kebangkitan Bangsa, lagi-lagi ini PKB juga cukup strategis, partai berbasis Nahdliyin gitu. Kita lihat juga mereka punya basis kekuatan yang juga cukup kuat ya di Jawa Timur, lalu kemudian di Jawa Tengah juga ada, perlu untuk diperhitungkan Jawa Barat juga. Ya artinya ini kan juga partai yang memainkan posisi-posisi
apa ya namanya, posisi-posisi tadi political hub tadi, intermediari ya, intermediari politik yang juga cukup signifikan, apalagi dalam bukan hanya dalam konteks pemenangan politik, tapi juga nanti ketika membangun sebuah pemerintahan, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Nah, jadi pertemuan hari ini sebenarnya yang menarik itu adalah bagaimana finalnya keputusan politik pertemuan ini. Oke, baik. Akan kemana endgame-nya? Oke, akan kemana endgame-nya? Seru sekali ya pertemuannya antara Golkar dan PKB dan juga pertemuan-pertemuan partai-partai lain mungkin yang akan berlangsung ke depan. Ya, dan Bang kita Ansel, lihat Maya? siapakah jodohnya nanti yang akan dipertemukan. Kita akan tunggu karena tadi profil dari Mas Ganjar sudah disampaikan. Sudah kita hadirkan. Tinggal jadi siapa yang akan meminang? Jodoh itu ada persyaratannya dan syaratnya itu pasti bukan cuma angka-angka tapi juga nilai. Nilai. Kita ini kan bukan mau membangun istana pasir, ya kan gitu. Bibit, bebet, bobot harus diperhitungkan. sekali. Intinya itu ya. Kita Itu. nanti tunggu kapan kemudian Bu Mega akan menyampaikan siapa yang akan bersanding dengan Mas Ganjar Pranowo. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Bang Ansel Lema. Terima kasih Bang Terima Ansel. kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Mas Oki Terima Nugroho. kasih. Thank you Mas Bung untuk Oki, waktunya. terima kasih. Saya selalu untuk semuanya dan perbincangan tadi pemirsa menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Kenano. Dan saya Vena Gitan pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.